Lahir di sebuah desa terpencil di pelosok Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Budi sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ia terlahir dari keluarga tidak mampu yang hidup serba kekurangan. Setiap hari, ia harus berjualan di sekolah demi bisa sedikit meringankan beban kedua orang tua. Ayah seorang buruh tani, sedangkan ibu sebagai buruh cuci di kampungnya. Budi tumbuh besar di sebuah kampung yang kental akan nuansa religius. Ya, bisa dibilang kampung tempat Budi tinggal adalah kampung santri, di mana anak-anak seusianya harus rutin mengaji ketika sore dan malam hari. Begitupun dengan Budi. Setelah pulang sekolah, ia langsung mandi dan bergegas untuk kembali belajar ke sekolah agama. Kemudian dilanjutkan malam harinya mengaji ke musola. Namun, ada yang unik dari Budi. Ia tidak seperti anak-anak seusia Budi pada umumnya. Dari kecil, ia sangat menyukai ilmu bela diri. Setiap seminggu 2 kali, ia belajar ilmu bela diri dari salah seorang tokoh masyarakat yang dulunya dikenal sebagai jawara yang sangat disegani. Ya, sebut saja Abah Ujang. Konon, dulunya Abah Ujang adalah sosok jawara yang sangat ditakuti. Selain dikenal sangat menguasai ilmu-ilmu bela diri, Abah Ujang juga dikenal memiliki kesaktian leunwi yang tiada tanding. Melihat kesungguhan dan keuletan Budi, belajar ilmu bela diri kepadanya, Abah Ujang pun sangat menyayangi Budi. Sampai-sampai Abah Ujang tidak hanya sekedar ingin mengajari Budi ilmu bela diri, tetapi sampai berniat menurunkan segala kesaktiannya kepada Budi. Budi pun beranjak dewasa. Sementara ia masih hidup dalam keterpurukan ekonomi. Kedua orang tuanya semakin menua. Namun, kebutuhan hidup semakin meningkat. Hingga suatu hari, Budi memutuskan untuk pergi merantau ke kota. Bekasi, Jawa Barat, itulah tempat yang ia tuju. Budi menyusul temannya yang sudah lebih dulu merantau ke daerah Bantar Gebang, Bekasi. Temannya bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik roti di daerah Pangkalan 4, Bantar Gebang, Bekasi. Dengan harapan, Budi pun bermaksud untuk melamar dan bekerja di pabrik roti tersebut. Namun naas, akibat ketatnya persaingan, Budi tidak diterima di pabrik roti tersebut. Lalu, Budi memutuskan untuk melamar pekerjaan ke salah satu toko beras yang berlokasi di Pasar Bantar Gebang, Bekasi. Meskipun gaji tidak seberapa, pekerjaan itu Budi jalani. Ketimbang dia harus menganggur dan membebani temannya di kota. Waktu berjalan, Budi pun semakin memahami hiruk-pikuk kehidupan di area pasar tersebut. Ia pun menjadi saksi hidup akan aksi-aksi kejahatan dan premanisme di Pasar Bantar Gebang, Bekasi kala itu. Terutama aksi-aksi pemerasan yang dilakukan sekelompok preman kepada pemilik-pemilik kios yang berjualan di area pasar. Tak terkecuali toko beras tempat ia bekerja. Setiap hari, ia harus memberikan uang jatah kepada preman-preman atas perintah bosnya. Hingga suatu hari, peristiwa besar terjadi pada Budi. Siang itu seperti biasa, sekelompok preman datang ke tokonya untuk meminta jatah. Namun kali ini ada yang berbeda. Preman-preman tersebut datang dalam keadaan mabuk berat dan meminta jatah 5 kali lipat dari biasanya. Dengan alasan
diperintah sama Yanto Kumis yang tak lain merupakan pimpinan kelompok mereka. Namun, bosnya Budi keberatan dan menolak untuk memberikan uang tersebut. Rupanya, penolakan bos Budi membuat preman-preman tersebut marah besar. Hingga akhirnya, bos Budi dipukuli oleh keempat preman tersebut. Melihat kejadian itu, sontak Budi naik darah. Kesabaran Budi seolah sudah habis. Emosinya pun sudah tidak bisa terbendung lagi. Budi pun langsung menghantam keempat preman tersebut hingga satu persatu preman-preman itu roboh. Kemudian, preman-preman itu pun lari dan mengancam akan melapor kepada Yanto Kumis si preman penguasa pasar. Melihat kejadian itu, para pedagang terkejut. Merasa tidak percaya melihat Budi yang sehari-harinya hanya melayani pembeli beras, ternyata mampu merobohkan preman-preman hanya dalam hitungan menit. Namun di sisi lain, para pedagang khawatir jika Budi akan dihabisi oleh pimpinan preman pasar yaitu Yanto Kumis. Sehingga para pedagang pun menyuruh Budi kabur dari pasar untuk menyelamatkan diri. Namun Budi menolak. Di hadapan para pedagang, Budi berjanji akan menghadapi Yanto Kumis dan menghentikan ketidakadilan ini. Kepalang basah, itulah kata Budi. Hidup mati, dia tidak akan lari, dan berjanji akan menghadapi Yanto Kumis hingga tetes darah penghabisan. Benar saja, tak lama Yanto Kumis datang. Dia datang membabi buta dengan membawa sebilah golok. Tanpa tantangan duel terlebih dahulu, Yanto Kumis langsung menyerang Budi dengan hantaman-hantaman golok. Namun, berkat kemampuan ilmu bela diri yang Budi miliki, tidak satupun sabetan golok yang mampu mengenai tubuh Budi. Duel sengit benar-benar terjadi. Serangan demi serangan dari Yanto Kumis, Budi hadapi dengan segala kemampuannya. Hingga akhirnya, keadaan berbalik. Giliran Budi yang menyerang Yanto Kumis. Meskipun Budi menyerang hanya dengan tangan kosong, Yanto Kumis tidak mampu menghadapi serangan-serangan Budi. Hingga akhirnya, Yanto Kumis pun roboh tidak berdaya. Seketika, Yanto Kumis memohon ampun agar Budi tidak membunuhnya. Yanto berjanji tidak akan memeras para pedagang lagi. Bahkan, ia berjanji akan meninggalkan pasar Bantar Gebang dan menyerahkan kekuasaannya kepada Budi. Sejak kejadian itu, Budi tidak lagi menjadi pelayan toko beras, melainkan menjadi pimpinan pengelolaan pasar dari mulai parkiran, pengelolaan sampah, hingga keamanan pasar. Dan sejak saat itu, pedagang-pedagang pasar menjuluki Budi dengan julukan Budi Berlin. Para pedagang menyaksikan sendiri kekuatan Budi ketika menghadapi para preman. Budi terlihat sangat kuat meskipun menghadapi banyak lawan. Kekuatan Budi bak tembok Berlin. Makanya Budi kami juluki Budi Berlin. Itulah kata para pedagang. Demikian rangkaian kisah tentang runtuhnya preman penguasa pasar Bantar Gebang oleh seorang santri dari kampung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.